ibu hamil nggak boleh pakai skincare itu juga sebenarnya mitos. Senin sesar, Selasa itu aku udah jalan-jalan di area rumah sakit. Really dok? ASI itu adalah minuman tersehat di dunia. Tidak ada yang mengalahkan sehatnya ASI. Apa sebutkan? Hai Mom, ketemu lagi sama aku Mumu Gomez di Albus Talk, tempat kita ngobrol-ngobrol asik soal semua drama kehamilan sampai lahiran yang kadang bikin kepala cenut tapi tetap seru. Di episode kali ini kita bakal masuk ke topik yang diam-diam suka para bikin moms ini insecure dan overthinking. Apalagi kalau bukan soal perubahan penampilan. Ini benar-benar yang Mom, kadang itu kalau kita udah mulai hamil, nggak cuma hormon yang makin naik, tapi juga pikiran tuh kadang amburadul. Nah, siapa nih yang nggak panik sih lihat ada stretch mark, garis hitam, atau tiba-tiba jerawat yang nongol yang nggak diundang? Nah, udah mulai pusing belum Moms? Tapi jangan khawatir, kita bakal bahas semua masalah ini biar selama kehamilan nih Moms nggak cuma sehat, tapi juga tetap setar rumahana sampai nanti ngurus anak. Nah, di sini kita juga udah undang nih expertnya, ada Dr. Nadia Alaidrus, Master of Anti-Aging and Aesthetic Medicine yang merupakan Anti-Aging and Aesthetic Doctor. Dan gak kalah penting, Dr. Nadia ini juga seorang moms loh. Jadi yaudah, nggak usah nunggu lama, langsung aja kita ngobrol sama Dr. Nadia. Dr. Nadia, halo. Halo, Bu. Apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Emang selalu setiap hari tuh cetar kayak gini ya? Aduh, enggak juga sih. Enggak juga. Kita mau bongkar gimana sih tips and triknya tetap menjaga kecetaran ini selama hamil sampai melahirkan dan menyusui. Ini banyak banget yang dikeluhin para ibu-ibu hamil ya, terutama di luar sana. Dokter, mulai hamil itu kulit tuh kenapa sih suka rewel banget, tiba-tiba ada jerawat, flek hitam, sampai masalah lainnya. Karena aku jujur kemarin pas mulai hamil, kaget banget di leher aku tuh ada lipatan hitam gitu. Terus juga tiba-tiba ada flek hitam, aku kira aku sudah ratusan tahun umurnya. Kira-kira itu kenapa ya dok penyebab masalah kehamilan itu selalu mulai dari kulit dulu? Iya, jadi sih sebenarnya yang seperti kita tahu ya, kalau pada saat hamil itu kan terjadi perubahan hormon yang ya cukup perubahannya tuh banyak. Beda kalau cuman kayak kita menjalani fase menstruasi gitu aja kan udah mulai tuh suka muncul jerawat. Iya. Karena pada saat itu kan kita terjadi perubahan hormon. Nah, apalagi pada saat kita tuh kehamilan, ada hormon yang meningkat secara drastis, ya kan? Jadi pasti ada kayak apa ya manifestasinya gitu di tubuh kita. Ada yang jadi mungkin jadi lebih bengkak gitu ya nggak sih? Ada yang muncul melasma ya kan, pelebaran pembuluh darah ya kan, atau beberapa area tubuh tuh terlihat lebih besar. Nah itu tuh memang disebabkan karena terjadinya perubahan hormon yang cukup drastis kayak gitu. Nah terus gimana sih sebenarnya caranya supaya kita itu kayak bisa apa ya mencegah itu gitu? Sebenarnya banyak caranya. Yang pertama adalah lifestyle, penting banget loh. Jadi namanya hamil ya. Sebenarnya kalau aku bilang ya namanya hamil itu kan sesuatu yang harusnya direncanakan. Betul, bener gak? betul. Jadi penerapan healthy lifestyle itu jauh dari saat sebelum kita tuh hamil. Bahkan kalau aku tuh jauh dari saat aku tuh sebelum menikah gitu. Iya, jadi udah rajin olahraga dulu, konsumsi makan makanan yang bergizi, bahkan konsumsi suplemen atau multivitamin itu jauh dari sebelum aku itu menikah malah. Oh itu malah justru lebih bagus lagi. Lebih bagus. Karena kan maksudnya aku punya plan kalau misalnya aku menikah kan mau langsung hamil gitu ya. Jadi makanya persiapannya itu dari sebelum aku itu menikah. Aku udah minum suplemen misalnya omega 3, vitamin D, ya kan. Terus misalnya suplemen protein, itu semuanya udah aku konsumsi dari sebelum aku menikah. Oh wow, nih ini harus digarisbawahi mungkin bukan buat para moms yang lagi aku belum nikah. Hey, sebetulnya persiapan itu penting ya. Dari sebelum kita menikah, bahkan nanti menikah, hamil dan punya anak, proteinnya itu penting banget. Nah, ini di Albus ini penting banget juga karena dia udah mengandung 78,52% protein yang bagus banget untuk meningkatkan asupan protein kita ya dok ya. Jadi bisa dikonsumsi dari sebelum kita menikah juga bisa. Jadi persiapan ininya dulu, suplemennya dulu baru jodohnya ya. Oh itu bener, aku setuju. Karena kalau kita udah siap, kita udah sehat, kita makin cantik, ketemu jodoh, nikah, punya anak makin sehat. Makin sehat, nice. Iya, jadi persiapan lifestyle itu aku dari sebelum menikah. Makanya
harapannya aku itu siap menghadapi kehamilan. Karena kan tadi ya kehamilan itu kan perubahan hormon, pasti juga akan perubahan mood, perubahan bentuk badan. Betul. Ya kan, wajar banget lah kalau di awal-awal apalagi trimester pertama itu pasti ada kayak fase kita itu harus berdamai itu sama perubahan hormonnya itu. Betul, ya kan? mual-mualnya segala macam. Tapi beda-beda nggak sih dok tiap perempuan itu? Misalkan ada perempuan yang pas hamil trimester pertama fine, malah makin cantik, glowing. Itu ada juga yang tiba-tiba jerawatan. Itu memang beda-beda ya setiap perempuan gitu? Beda-beda, tapi semua itu sebenarnya bisa kita redam, bisa kita cegah dengan lifestyle yang bagus. Nah, skincare. Nah, biasanya juga para moms yang lagi mulai hamil udah kebingungan. Aduh, skincare aku ini boleh nggak ya? Kandungan apa yang boleh, kandungan apa yang nggak boleh? Gitu gimana dok? Kira-kira skincare? Oke, nah jadi ibu hamil nggak boleh pakai skincare itu juga sebenarnya mitos ya. Jadi karena kita harus memberikan asupan ke seluruh tubuh kita ya, even itu secara minum gitu, secara per oral ataupun juga yang secara oles ya kayak lotion lah, mungkin juga ibu-ibu pakai toner, serum dan lain sebagainya. Yang perlu kita hindari itu adalah beberapa ingredients tertentu, kayak misalnya retinol, gitu. Kenapa retinol? Ya jadi memang retinol itu kan dia itu kan turunan vitamin A, yang dimana kalau misalnya dia itu terserap banyak di dalam tubuh dan kadar vitamin A-nya itu jadi tinggi, itu memang bisa menyebabkan cacat janin gitu. Makanya kenapa kalau misalnya ibu hamil itu tidak disarankan untuk menggunakan retinol. Terus misalnya nih hidrokinon gitu. Hidrokinon itu kan sebenarnya bukan dilarang, ya kan? Hidrokinon tuh boleh kok, tapi asal under prescription. Jadi harus pakai resep gitu dan di bawah pengawasan. Nah itu kalau ibu hamil juga nggak boleh, kayak gitu. Ibu menyusui juga nggak boleh. Jadi sebenarnya beberapa ingredients, tapi banyak banget jenis ingredients yang dia itu yang masih aman dan bagus. Kayak misalnya vitamin C, bakuchiol, boleh itu kayak gitu. Boleh gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya ibu hamil dan ibu menyusui gitu tetaplah pakai skincare tapi dengan ingredients yang aman. Jadi biar tetap cantik dong. Itu dia. Jadi nggak cuma dari dalam tadi kita tentukan asupannya gizinya juga, minum protein segala macam, tapi juga dari luar tetap boleh skincare tapi dengan ingredients yang aman. Nah, abis skincare kalau make up gimana dok? Katanya juga kalau ibu hamil, jangan makeup itu bahan kimianya ntar meresap ke kulit apa itu gimana dok? So far, kebanyakan sih bahan-bahan makeup itu dia aman ya buat bumil gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kok bumil kalau mau pakai makeup, asal tadi yang aku bilang ya perhatikan ingredients tertentu. Dan juga kalau misalnya pakai makeup, ya pilihlah makeup dengan brand-brand yang aman, udah BPOM gitu kan, jadi biar kitanya lebih aman juga pakainya. Ya betul-betul ya. Kalau misalkan tadi skincare udah, nutrisi udah, makeup juga masih boleh. Nah ini sekarang kita masuk ke treatment. Nah ada yang bilang juga udah kalau udah hamil udah terima dulu aja perubahan hormonnya, nggak usah treatment dulu kecantikan yang apa sih laser segala macam facial itu aman nggak dok sih kalau buat ibu hamil? Nah jadi memang kalau treatment yang seperti itu ibu hamil harus menghindari dulu. Jadi gini, biasanya kan kita melakukan treatment itu kan misalnya untuk eksfoliasi ya. Nah, ibu hamil tuh bisa melakukan eksfoliasi yang dia tuh aman. Biasanya eksfoliasi yang sendiri di rumah. Misalnya kayak scrub, itu masih nggak apa-apa banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak sampai yang laser, IPL itu memang nggak boleh selama hamil. Radiasinya ya dok ya? Iya, terus juga kan itu kan bisa memicu peradangan atau inflamasi. Sedangkan ibu hamil itu harus meredam inflamasi yang ada di tubuhnya dulu gitu. Karena kan inflamasi juga dia bisa memicu kontraksi kan. Jadi makanya dihindari dulu treatment-treatment yang seperti itu selama kehamilan. Nanti kalau misalnya udah melahirkan, nah balik lagi deh tuh ke klinik. Iya, kita ke gadis lagi ya, kita kembali lagi gadis lagi. Kalau pas udah melahirkan, kira-kira udah bisa langsung H+1 lahiran langsung, aduh aku pengen facial gitu. Apa nanti dulu, tunggu berapa lama dok? Oke, jadi memang kalau misalnya busui itu memang dia ada sedikit kelonggaran ya, sedikit aja ya, jadi nggak banyak kelonggaran. Sedikit kelonggaran dalam melakukan treatment kecantikan ataupun juga dalam penggunaan skincare. Tapi kalau bisa nih, pilihlah jangan yang dia itu terlalu membuat iritasi atau membuat peradangan. Kenapa? Ya nanti kalau misalnya peradangannya juga banyak di dalam tubuh atau di kulit gitu, nanti asinya juga jadi seret. Karena kan nyeri biasanya kan. Itu juga ngaruh juga karena stres juga kalau nyeri
Iya, jadi makanya yang ringan-ringan aja lah. Mungkin kalau cuman si facial gitu kan nggak Nggak apa-apa, apa-apa. karena kan dia tidak terlalu ada downtime-nya gitu Iya, oke. istilahnya. Itu ya moms ya, tetap nggak apa-apa tapi pilih yang ringan-ringan dulu. Betul. Karena takut nanti makin sakit, nyeri, malah ngaruh ke ASI kita. ASI-nya seret, Oke. ya. Dokter, aku mau nanya dong, selama kehamilan kemarin, dokter kan sebagai seorang dokter juga, terus jadi seorang calon ibu juga kan kemarin. Kira-kira dokter apa sih yang dilakuin selama hamil biar tetap cetar gitu maksudnya? Iya, nomor satu yang aku paling jaga banget adalah berat badan. Berat badan itu sangat aku kontrol. Oke. Karena berat badan itu akan berpengaruh ke Betul. semua hal. Ya, ya. Ke appearance ya, Yes. misalnya kulit wajah, terus juga bentuk badan, munculnya stretch mark, itu kan sumbernya dari kelebihan berat badan. Oke. Jadi aku sangat mengontrol berat badan. Caranya gimana? Aku selalu olahraga. Oke. Dari trimester 1 pun aku olahraga, tapi aku kontrol olahraganya karena kan ibu hamil juga kan nggak Nggak boleh boleh berlebihan. berlebihan, ya. Nah, karena waktu itu aku itu di tengah pandemik yang dimana semua tempat olahraga itu tutup Yes. gitu ya. Jadi aku olahraga sendiri di rumah, lewat YouTube Yes. gitu ya. Aku olahraga yoga. Ya masa sama senam-senam ringan Iya, lah. iya, sama-sama. Tapi pokoknya aku nggak pernah skip olahraga. Jadi nomor satu yang aku jaga itu adalah berat badan. Ah, itu Kayak dia. gitu. Itu kayaknya mindset aku dan mungkin beberapa moms di luar sana yang agak salah juga. Karena Iya. kemarin aku hamil, aku ngerasa aku hamil, aku harus menjaga mood aku dengan makan makanan enak. Jadi apa ya, karena mindset kita tuh udah kayak pengen hamil, pengen aduh makan-makan enak. Jadi kita bener ya lupa jaga berat badan sehingga tiba-tiba melambung tinggi lah timbangan. Kita masuk ke masalah stretch mark. Itu kira-kira ada nggak sih dok caranya biar stretch mark tuh nggak terlalu muncul yang kayak bergaris banget gitu? Bisa nggak dicegah gitu? Bisa banget. Aku sebenarnya juga pernah sharing ya tentang bagaimana kita tuh mencegah stretch mark. Stretch mark itu munculnya karena dia itu adanya Ukuran perubahan gitu nggak sih? ukuran ya, Oke. kulit secara signifikan. Oke. Seharusnya kalau dia biasanya kan kita let's say hamilnya satu bayi gitu Yes. ya. Beda kalau misalnya Kembar, gemeli, ya. kembar gitu, biasanya memang dia mau nggak Betul. mau akan lebih besar gitu. Kalau misalnya satu itu sangat bisa dicegah. Betul. Karena dia akan seharusnya nggak terlalu signifikan si perubahan perutnya itu. Asalkan ibunya bisa menjaga berat badan. Jadi berat badannya tuh tetap optimal gitu ibunya. Ibunya yang nggak terlalu gemuk dan anak janin yang ada di dalam perutnya juga ideal beratnya. Itu semua sangat bisa dilakukan. Nah, ini aku nanti akan kasih share tipsnya nih abis ini. Gimana supaya ibunya tetap ideal, babynya juga ideal. Gimana Kayak itu gitu. dok? Ntar dulu, kita bahas stretch marknya dulu. Oh kan iya, tadi. bener-bener. Aduh tuh, Ini yang nggak pertama sabar. itu. Yang kedua, pada saat kita itu hamil, itu kan terjadi perubahan hormon yang bikin kulit kita itu lebih kering. Yes, betul Ya kan? banget. Nah, berarti kita harus lebih ekstra nih dalam menjaga kelembapan kulit. Yang pertama adalah konsumsi air putihnya harus cukup. Oke. Konsumsi vitamin dan mineralnya juga harus lebih banyak, ya kan, Oke. kayak dari buah-buahan. Dan yang ketiga adalah olesin lotionnya itu setiap 3 jam sekali. 3 jam sekali. 3 jam sekali Di bagian aku perut olesin aja dulu. berarti Ya, ya? di bagian perut ya. Aku sih selalu naruh lotion di dalam tas aku ya. Jadi misalnya aku lagi di mall ke toilet, aku olesin lagi gitu. Terus misalnya aku lagi di rumah, lagi santai, aku olesin. Apalagi sebelum tidur, aku selalu olesin yang lebih banyak gitu. Karena kan lebih panjang kan Betul. waktunya pas kita tidur kan bisa 8 jam Yes. gitu. Nggak mungkin kita tengah malam bangun-bangun ngolesin gitu. Jadi selalu aku biasanya campur juga sama misalnya body oil kayak Oke, gitu. oke. Jadi harus selalu lembab gitu area kulit perutnya. Nah itu nanti nggak muncul stretch marknya. Asupan juga diperhatikan ya dok ya? Iya, jadi tadi yang aku bilang makro dan mikronutrien. Oke. Karena itu sangat berpengaruh juga sama kulit gitu ya. Jadi kita harus karbohidratnya yang seimbang. Ya, karbohidratnya juga jangan karbohidrat sederhana. Pilih yang karbohidrat yang kompleks. Seperti Nasi merah, nasi merah. bergandum-ganduman. Ya sebenarnya nasi yang berwarna deh gampangnya. Iya. Ya kan? Nasi goreng dok kan? Iya coklat. bener juga sih, Nggak berwarna sih, cuman bukan itu. Oke. Favorit Nasi aku, sorry. merah, nasi hitam, nasi Oke. coklat itu kan dia jenis karbohidratnya kan dia lebih kompleks jadi kayak Ah. ya kan. Nah kalau nasi putih itu ibaratnya kalau kita makan dia akan membuat kita itu lebih kenyangnya tuh lebih cepet gitu. Iya, jadi pengen makan lagi. Pengen makan lagi, itu yang karbohidrat, terus juga protein. Lagi-lagi protein Protein. diperlukan. Wajib, terus Wajib. lemak, Oke. iya kan, Nah. lemak, vitamin dan mineral. Terus juga kayak mikronutrien, kayak misalnya asam folat, ya kan, ibu hamil, ya dan berbagai jenis mikronutrien lainnya lah. Gitu. Bener-bener. Tuh kan lagi-lagi moms tadi kalau persiapan pernikahan, minum protein juga penting biar kita daya tahan tubuhnya juga mempersiapkan tubuh buat hamil.
selama hamil protein juga penting biar kita stretchnya juga nggak terlalu berlebihan, juga terus kondisi janinnya juga bagus, kondisi kita juga bagus, dan pas banget nih di Albusmin juga sudah mengandung 78,52% protein yang sangat bagus untuk mendukung tumbuh kembang janin dan ibunya tentunya. Gila benar-benar sehat, makan bagus, olahraga iya, tapi ada tantangannya kan pasti dok. Itu apa kira-kira dok? Tantangannya ya mungkin karena ada perubahan bentuk badan ya. Jadi kita mungkin jadi agak lebih mageran sebenarnya. Tapi kan kita harus melawan si rasa mager itu. Iya, gimana tuh kan? caranya melawan? Iya, apa yang diingat biar kayak enggak aku harus bergerak. Kita tuh hamil itu tidak kemudian mengurangi produktivitas kita sih, karena kan sayang kan, karena hamil itu kan waktunya nggak singkat ya kan, bahkan hampir 10 bulan gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya kita banyak mager sayang banget gitu, sedangkan sebenarnya ibu hamil tuh sangat bisa tetap produktif. Tuh moms. Ya kan, tetap bisa olahraga, tetap bisa bekerja, ya kan tetap bisa aktivitas seperti biasa. Malah lebih bagus kalau kita selama hamil tetap produktif ya. Betul. Jadi badan tetap sehat, janin juga pasti sehat juga gitu. Oke. Dokter kalau kita tadi enggak, aku tadi mau ngasih tips makanan tadi. Iya kan? Bener-bener. Jadi sebenarnya gini, ada satu mitos yang dia itu bilang gini, kalau ibu hamil berarti porsinya double. Itu mindset aku. Salah. Gimana mau double? Lambung kamu seberapa? Lambung bayi seberapa? Iya juga ya. Lambung kamu pasti besar. Lambung bayi paling kecil banget gitu ya kan. Dan jangan menerapkan mitos itu karena biasanya nanti problemnya adalah ibunya jadi bengkak. Gitu ya kan. Sedangkan kebutuhan ibu hamil itu sebenarnya nggak sebesar itu. Bahkan tambahannya itu hanya sekitar 200 sampai 300 kalori per hari. Which is misalnya kamu biasa makan 3 piring ya jadikan 4 piring. Udah gitu aja. Tuh satu. Dan yang kedua adalah isi piringku itu tadi. Jadi jangan terus nasinya banyak banget misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan terutama janin di usia trimester kedua dan ketiga untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan massa otot ya kan. Dan jaringan-jaringan tubuh yang lain yang dibutuhkan itu justru proteinnya. Jadi waktu aku hamil, aku tuh benar-benar kayak makannya tuh dada ayam. Ya kan, daging sapi, telur aku itu kayak bisa sehari itu minimal 4 telur rebus ya. Telur rebus kayak gitu. Itu demi menjaga asupan proteinnya. Demi karena tadi targetnya adalah babynya ideal, ibunya ideal. Kalau aku banyak makan nasinya, nanti akhirnya akunya bengkak, babynya nggak ideal. Karena apa? Karena protein itu ibaratnya ojol. Apa ya? Dia mempercepat gitu apa? Mempercepat. Jadi dia benar-benar mengirim semua asupan. Gitu. Sepenting itu protein selama kehamilan. Sedangkan kalau karbohidrat dia hanya akan nanti numpuk banyak di ibunya. Kalau misalnya kebanyakan makan karbohidrat biasanya nanti problemnya itu ibunya yang bengkak, babynya kurang biasanya gitu. Nanti pas USG Bu ini bayinya kok kurang ya, targetnya kan segini. Loh saya makannya udah banyak dok. Nah nanti kan kayak gitu kan pasti kan. Ternyata banyaknya nasi tuh. Jadi perbanyaklah konsumsi protein. Sumber protein itu kan banyak ya kan. Betul. Nah kalau misalkan para moms di luar sana yang lagi hamil terus kayak ngebayangin 4 telur sehari super enak. Jangan khawatir moms, ada Albusmin yang sudah mengandung 78,52% protein yang bisa bikin para moms ini nggak terlalu enak kayak kalau makan telur ya. Jadi bisa banget kalau lagi hamil langsung aja konsumsi Albusmin karena dia bagus juga untuk mendukung tumbuh kembang janin tentunya. Dan kebutuhan protein selama hamil itu karena cukup banyak loh. Sekitar 75 sampai 100 per hari. Juga ya dok ya? Banyak. Iya, karena kan pembentukan itu tadi kan sumbernya juga dari protein. Betul. Oke. Tapi tadi aku bingung, tadi bener ya. Jadi mindset yang kalau ibu hamil makannya 2 porsi itu salah. Jangan ditiru juga itu perilakuku dok, karena aku bener ngerasa aduh aku punya anak harus 2 kali, nanti anak aku makan apa? Ternyata yang dimakan nasi goreng, pagi nasi uduk, ternyata itu salah. Jadi tetap harus banyakin protein. Betul. Karena sangat bagus juga untuk tumbuh kembangnya. Kalau kita tadi udah bahas masalah kehamilan, sekarang kita masuk ke postpartum atau pasca melahirkan. Dokter, pasca melahirkan kemarin gimana ini kok bisa cepet banget langsung bisa aktif ke sosial media, balik lagi bikin konten, apa yang kau lakukan? Jadi sih sebenarnya gini ya, mungkin karena bagaimanapun kan tabungan kita, investasi kita itu kan dimulai dari saat kita tadi sebelum hamil. Ya kan? Sebelum menikah malah. Betul. Sebelum menikah. Ya kan? Jadi kita sudah menabung healthy lifestyle dulu itu tadi karena nanti pada saat kita postpartum kita akan mendapatkan buahnya di mana penyembuhannya pasti lebih cepat.
Kalau karena kalau misalnya kita itu ya mau ibu yang melahirkan secara normal gitu kan, pasti dia akan lebih cepat ya recovery-nya gitu. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang kemudian tadi sesar? Ya. Yes. Nah, itu tadi kita harus punya tabungan dari beberapa waktu sebelumnya di mana kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, good nutrition, karena itu akan berpengaruh sama proses recovery kita. Kayak gitu. Jadi pada saat aku itu proses recovery, aku cepet banget. Aku sehari aja udah bisa ngapa-ngapain. Sorry dok, normal atau? Sesar. Sehari. Jadi misalnya hari Senin sesar, Selasa itu aku udah jalan-jalan di area rumah sakit. Really dok? Memang aku juga waktu pada saat aku itu after operasi sesar, jadi dokter aku tuh, dokter obginnya itu memang langsung merekomendasiin untuk konsumsi protein albumin. Kayak gitu, karena dia bisa membantu dan biasanya itu kan sumbernya dari ikan gabus. Betul. Ya kan? Karena protein itu, dia itu kan ada di dalam darah. Ya kan, nah dia itu tuh yang akan menghantarkan semua nutrisi ke seluruh tubuh. Betul. Gitu, jadi kalau misalnya kita itu konsumsi proteinnya itu banyak, ya kan, dari sebelum dan sesudah, jadi kan dia kandungan itu ada banyak di dalam tubuh. Jadi jadi untuk ke jaringan-jaringan, untuk proses penyembuhan luka, dia akan lebih cepat gitu. Oh gitu, jadi lagi-lagi protein, tapi juga nggak kalah penting di Albusmin ini dok, dia juga mengandung protein doang. Tapi dia juga mengandung 59,87% albumin, omega 3, 6, 9 dan juga asam amino esensial dan esensial yang bagus mempercepat penyembuhan luka pasca operasi. Ini aku jujur banget ya dok ya, aku tuh konsumsi Albusmin waktu aku habis ngelahirin sesar waktu itu. Dan bener aja, setelah aku konsumsi kayak 4 hari aku bener udah kayak mandiin anak, kayak gitu-gitu. Jadi bener, protein dan segala macam nutrisi itu sepenting itu biar operasi kita juga cepat sembuh, terus kita juga bisa beraktivitas kembali sebagai seorang ibu. Nah, tapi dok, yang banyak dikeluhkan ibu-ibu habis lahiran adalah masih tentang tampilannya. Lagi-lagi kalau tadi kita waktu hamil mulai menggendat, sekarang kita udah lahiran mulai gloyor-gloyor kulitnya. Nah, terutama kendur ya tadi ya. Gimana dok, ada tips nggak sih biar kulit kita tuh cepat kembali kencang seperti kita gadis gitu? Buat para ibu-ibu ya, kalau misalnya pengen kulitnya tuh tetap kencang, memang kita itu selain asupan, ya kan, asupan itu penting banget. Jadi ya apalagi kalau misalnya masih suka konsumsi yang manis-manis ya itu harus dihindari banget gitu, kayak gula-gula ya kan, itu kan bikin kulit tuh elastisitasnya gampang kendur. Oh, gula tuh sengaruh itu? Sengaruh itu, gula itu musuhnya kolagen. Ya, jadi kalau misalnya dia itu masih suka konsumsi yang manis-manis, ya dia akan dia akan merusak kolagen yang ada di kulit kita. Sedangkan kolagen itu penting sebagai elastisitas. Kayak gitu, that's why hindari sugar. Oh, jadi gak bisa temenan gitu gula sama kolagen? Gak bisa. Jadi temennya kolagen apa dok? Biar kayak makin kenceng gitu kulit? Iya, protein, vitamin. Lagi-lagi protein. Lagi-lagi protein. Wow. Terus juga kalau katanya kalau habis lahiran itu gatal, apalagi di bekas operasi dok. Katanya sering gatal banget. Nah itu karena apa? Itu kira-kira gimana dok biar nggak gatal banget? Jadi sebenarnya harusnya itu luka bekas operasi itu dia itu tidak terjadi apa-apa gitu. Kayak misalnya kalau misalnya gatalnya masih tolerance gitu ya, kayak cuma cekit-cekit, itu it's okay lah, itu normal. Tapi kalau misalnya gatalnya berlebihan, apalagi lukanya kok terjadi kemerahan atau misalnya bernanah dan lain sebagainya, itu memang harus segera dikonsultasikan. Karena sebenarnya memang perawatan after operasi ini itu tuh ada berbagai cara ya. Kalau aku pribadi, aku tuh setelah operasi kemarin, aku itu memang menempelkan namanya kayak silikon gel. Jadi silikon gel itu dia itu kayak ya silikon yang nempel dan dia itu sebenarnya dipakai selama berbulan-bulan ya, tapi kita ganti gitu. Itu fungsinya selain aku menghindari luka dari kayak air pada saat mandi, akan sabun dan lain sebagainya. Karena kan sebenarnya air yang kita pakai buat mandi kan juga nggak bersih ya. Kan. Nah, itu juga memang dia bisa untuk meredam terjadinya keloid atau luka yang meninggi itu. Yang kayak gerinjel-gerinjel gitu ya. Jadi makanya bisa diredam. Maksudnya itu juga sebagai salah satu cara lah perawatan luka pasca operasi itu bisa dengan tadi menempelkan silikon gel gitu. Gitu. Jadi ya itu wajar ya. Tapi kalau gatalnya parah sampai ada mungkin sampai misalnya tadi kemerahan gitu ya kan, kelihatan ini kayaknya nggak bener deh nih lukanya. Karena memang luka after operasi ini tuh harus sangat dirawat. Kalau enggak ya nanti bisa terjadi infeksi gitu. Nah biasanya juga orang habis lahiran rambutnya rontok parah dok. Aku kemarin kacau, rontok parah. Itu karena nutrisi juga ya pasti dok ya?
Iya, jadi kalau misalnya rontok parah, nah ini mungkin juga share-nya buat teman-teman. Orang Indonesia itu mostly, padahal kita tuh kan negara tropis ya. Nah, mostly adalah defisiensi vitamin D. Oke. Ya, jadi vitamin D itu kalau di dalam darah itu ya bagusnya misalnya di angka 70-80 gitu. Nah, bahkan mostly itu dia banyak kan defisiensi gitu. Itu kekurangan berarti Kekurangan. Nah, kemungkinan ibu hamil tuh bisa mengalami itu tadi memang defisiensi vitamin D atau zat besi. Karena banyak banget ibu hamil itu mengalami namanya ADB, anemia defisiensi besi, ya kan. Makanya juga zat besi itu sangat diperlukan selama kehamilan. Nah, mungkin nih kalau rambutnya rontok selain dikarenakan perubahan hormon yang signifikan, bisa juga karena stres mungkin dan karena defisiensi si vitamin D. Jadi perlu dicek tuh secara keseluruhan apa nih sumbernya gitu. Yang menyerap kan tadi ya, selain ibunya kan anaknya kan juga menyerap nutrisi-nutrisi itu tadi. Jadi makanya pemberian ekstra nutrisinya tuh penting. Oke. Tapi dok, ini yang banyak dikeluhin juga sama ibu-ibu yang mungkin udah punya anak, newborn. Selama ngurus anak itu kan pasti kelelahan, kurang tidur juga. Ada nggak sih dok trik cepet biar wajah tuh tetap segar gitu loh. Kita pagi-pagi tuh nggak ngezombie, kita ngebangunin suami tuh gitu. Tetap segar kulitnya walaupun kita harus begadang ngurus anak. Ada nggak tipsnya dok? Tipsnya kerjasama yang baik ya antara suami istri. Setuju, aku setuju itu. Kan bikinnya berdua, ngurusnya berdua dong. Iya, betul. Iya kan? Iya, jadi sebenarnya kadang memang itu penting banget ya. Jadi kerjasama yang baik antara suami dan istri, karena kan bagaimanapun istri ini ketika dia itu newborn banget, itu kan hormonnya itu kan pasti dia harus OTW balik ke semula. Makanya kenapa ada yang beberapa ngalamin baby blues, ya itu sebenarnya normal aja gitu, karena memang dia sedang dalam proses pengembalian hormon dari yang hamil melahirkan tadi untuk kembali ke semula, dan itu pasti suatu proses yang nggak mudah. Jadi makanya support dari keluarga itu penting banget, terutama dari suami gitu. Jadi biar istrinya tetap fresh, biar ibu tetap fresh, ya banyaklah dibantu gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin juga bisa menerapkan semakin menerapkan sleep training ya. Memang kalau kita nggak bisa tuh kalau dari awal kita pengen dia nggak terbangun tengah malam gitu ya. Jadi kita bisa menerapkan supaya nanti dia semakin normal irama tidurnya. Jadi dia lebih cepet tuh ngalamin normal irama tidurnya. Itu bisa dilatih dari umur berapa sih dok kalau sleep training? Sebenarnya kalau nggak salah dari 3 bulan aja udah bisa deh. Jadi dimulai untuk melakukan sleep training supaya nanti dia itu irama tidurnya itu seperti kita ya. Gitu jadi waktu matahari tenggelam ya dia tidur, waktu matahari terbit ya dia mulai bangun. Kayak gitu. Jadi irama sirkadiannya itu udah mulai cepet lah gitu dia beradaptasinya itu tadi. Terus kemudian ya busui ya, berarti busui ya. Tetap aja dia harus olahraga ya kan, olahraga lagi-lagi. Terus kalau misalnya tidurnya juga kalau bisa lebih early biar kebutuhan waktu tidurnya selama 8 jam itu tetap terpenuhi. Iya betul, dan katanya kalau misalkan anak tidur kita ikutan tidur. Karena kan pokoknya kalau misalnya matahari udah mulai terbenam itu kan sebenarnya adalah udah alarm buat tubuh kita untuk mulai tidur. Nah, kita udah mulai bisa nih bikin lingkungan atau kamar kita itu udah dalam suasana redup, udah dalam suasana sejuk. Jadi babynya tidur, kitanya juga tidur. Kayak gitu. Jadi biar tetap waras lah. Si baby sleep training lah ya, biar kita juga bisa tetap tidur ngikutin irama bayi, tapi kita juga bisa tidur dengan nyenyak juga. Biasanya berapa lama sih dok kalau kita habis ngelahirin kita boleh aktif olahraga lagi? Oke, nah sebenarnya kalau aku pribadi gitu ya, jadi sebenarnya kita yang mengetahui kondisi tubuh kita sendiri, karena kan setiap ibu itu beda-beda gitu. Kalau aku itu bahkan dari sekitar 1 bulan setelah melahirkan aja aku udah mulai aktif olahraga, tapi aku takar, jadi nggak yang langsung angkat beban gitu, enggak. Jadi aku nggak langsung berat gitu ya? Enggak, jadi aku mulai dari yang dia itu intensitasnya ringan kayak misalnya yoga atau pilates, itu tuh nggak apa-apa karena selain tadi asupan juga olahraga itu bisa membantu mempercepat pemulihan. Itu bantu juga berarti. Bantu gitu, makanya kenapa penting juga untuk ibu-ibu after melahirkan itu juga sudah mulai aktif nih. Jadi jangan aduh lagi enak nih menikmati ya kan masa-masa tapi nanti jadinya mager gitu. Jangan mageran, jadi juga tetap harus aktif olahraga. Betul, karena dengan olahraga kita juga bisa meriliskan hormon stres juga ya. Iya, jadi kita tetap waras karena kan hormon happy-nya kan meningkat. Lagi-lagi kalau si hormon happy itu meningkat,
ASINya jadi lebih lancar. Itu dia. Jadi ya nggak apa-apa olahraga sebulan kali ya dok ya setelah melahirkan atau terlalu lama? Nah tadi aku bilang jadi kondisi setiap ibu itu beda-beda. Kalau dirasa kok aku sebulan masih kondisinya kurang nyaman untuk olahraga, ya boleh ditunda nanti ke berikutnya kayak betul. gitu. Disesuaikan lah sama kondisi ibu betul. masing-masing. Makanan juga pasti ngaruh ya dok selama kita menyusui? Iya, ngaruh banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya ibu menyusui gitu, itu kan dia akan lebih banyak nutrisi yang dikeluarkan. Iya kan? Makanya ibu menyusui ini sebenarnya juga masih banyak nih problemnya. Biasanya juga rambutnya masih rontok. Iya, kadang ASI juga seret tiba-tiba. Nah, itu sangat ngaruh ya. Jadi makanya tadi aku selalu mention berkali-kali adalah support dari keluarga gitu ya, terutama dari suami. Yes. Karena jangan sampai busui itu stres. Kalau sampai busui itu stres, nanti ASI-nya tuh seret. Sayang banget gitu. Padahal kan ASI itu adalah minuman tersehat di dunia. Tidak ada yang mengalahkan sehatnya ASI. Apa sebutkan? Betul. Ada, iya. Jadi itu sangat sehat. Dia penuh dengan imunoglobulin, di mana itu penting untuk daya tahan tubuh si anak ya kan. Makanya kalau bisa sampai 2 tahun, ayo kejar yuk sampai 2 tahun. Gitu, eksklusif ya. Betul. Berarti karena sepenting itu ibu menyusui dan ASI untuk bayi, jadi para busui di luar sana, ayo kita harus tetap jaga kondisi kita. Betul. Harus tetap jaga nutrisi asupan juga lah ya dok ya. Air putihnya ibu menyusui itu harus bisa sampai mungkin satu orang tuh bisa 2-3 liter loh. Iya. Karena kebutuhan air lebih Asli, banyak. aku tuh kalau lagi nyusuin suka kayak apa sih kok gue haus banget gitu. Terus kalau minum udah kayak tiba-tiba seliter tiba-tiba. Itu emang ngaruh ya dok ya? Ngaruh. Kalau kita menyusui katanya kita kayak lagi lari atau apa gitu membakar kalori. Iya, membakar kalorinya bisa lebih ini ya. Makanya aku dulu juga pas menyusui itu kok kayaknya aku makan banyak tapi nggak gemuk gitu. Makanya aku tuh iya, ada yang bilang juga katanya kalau kita menyusui itu kayak diet alami. Diet alami, makanya ibu-ibu kalau misalnya pengen after melahirkan itu cepet kempes gitu ya, rajin menyusui. Betul. Dan biar juga ASINya lancar juga nutrisinya juga ya dok ya tadi. Nutrisi apa paling penting buat busui? Nah, kalau nutrisi apa untuk busui? Jadi busui itu memang harus gizi lengkap. Setuju. Ya, jadi tetap harus ada tadi memenuhi karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan juga mineral. Jadi penting itu semuanya harus terpenuhi supaya nanti babynya ya kan itu bisa mendapatkan nutrisi yang maksimal. Terus juga tadi katanya dia nyebutin juga kalau omega 3, 6 dan 9 itu bagus banget untuk busui dikonsumsinya karena dia bisa bikin anak pintar. Ini mitos atau fakta? Jadi gini, trimester 1 itu adalah saat pembentukannya itu otaknya dulu ya kan. Nah justru di trimester 1 inilah justru omega 3, 6 dan 9 itu penting. Kenapa? Karena ya tadi pembentukan otaknya itu kan terjadi di hari pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan itu dari hari ke-0 ya. Betul. Hari ke-0 ini asupan dari ibu itu sangat penting terutama saat pembentukan otak baby di trimester pertama ini. Jadi makanya Bumil dari bahkan aku selalu bilang dari sebelum nikah gitu ya. Dari sebelum nikah, dari sebelum hamil itu sudah memenuhi si kebutuhan omega 3 dan 6 dan 9-nya ini. Karena nanti pada saat hamil, karena kadang-kadang kita nggak tahu ya. Tiba-tiba loh aku udah hamil sebulan toh gitu kan. Jadi sayang melewati masa ini gitu. Jadi makanya omega 3, 6 dan 9 itu harus dikonsumsi itu bahkan dari hari ke-0 itu tadi. Nah, terus gimana kalau sesudah melahirkan? Nah, tetap minum gitu ya. Memang yang dibutuhkan kalau udah anak itu lahir adalah ASI. Nah kalau mau anaknya pinter ya selain dengan pemenuhan nutrisi, ya juga dengan stimulasi kalau udah lahir. Iya betul. Ya kan. Tapi kalau tadi kalau ditanya untuk ngaruh ke babynya, biar babynya itu kebutuhan pembentukan otaknya terpenuhi ya berarti dari saat hamil trimester 1. Tapi anyway, busui itu ada mitos-mitos busui nggak boleh makan pedas nanti anaknya. Itu gimana tuh? Mitos ya, jadi kan nggak yang dari lambung langsung ke payu gitu. Nanti jadi ASI gitu ya, jadi ASINya pedes gitu kan? Enggak, udah gitu ya. Busui itu bebas kok makan apa aja, ya mau makan pedas boleh, mau minum kopi boleh, ya kan. Jadi udah yuk busui, kalian harus happy gitu. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang sehat, yang memenuhi selera kalian. Ya boleh gitu. lah ya sekali-kali seblak, bakso aci boleh, cuman jangan berlebihan juga. Tetap patuhi nutrisi-nutrisi yang penting buat ASI kita juga. Tadi di mention sama dokter Nadia, protein juga masih penting untuk
menyusui. Dari kita sebelum menikah, dari kita hamil, protein lagi sampai menyusui protein. Udah kata aku mending kalian stok albusmin, karena di albusmin ini sudah mengandung 78,52% protein yang bisa untuk meningkatkan kualitas ASI. Dokter, kita mau masuk ke pertanyaan dari audiens. Oke, siap ya dok ya? Boleh. Ini biasanya para moms yang suka tergelintir mitos atau fakta gitu ya. Kita coba baca ya. Dok, katanya pakai sabun atau lotion yang wangi-wangi selama hamil itu nggak boleh karena bisa bikin bayi nanti jadi alergi. It's real or fake? Ini maksudnya berarti bayinya masih di perut kan? Yes, selama hamil ya. Iya. Oke, sebenarnya itu tuh nggak ngaruh ya. Jadi itu sebenarnya mitos. Jadi kalau ibu hamil, kalau mau pakai lotion, mau pakai perfume itu masih nggak apa-apa. Oke. Yang nggak boleh itu adalah untuk babynya. Oh, pas sudah lahir. Pas udah lahir. Oh. Aduh, bayiku biar wangi, aku kasih ini deh. Bisa apalagi tuh bedak teblok-teblok itu. Itu kan gak bagus ya. Nggak boleh, Nggak itu justru boleh. bisa kehirup, Iya, ya kan? pernafasannya jadi terganggu. Iya, Oke. jadi kalau udah baby newborn itu nggak usah dikasih apa-apa. Kalaupun misalnya mau dikasih dia lotion yang dia memang dikhususkan untuk newborn. bayi, Iya, oke. jadi dia benar-benar netral, nggak ada wangi-wangian, ya kan. Terus juga kalau pemilihan tadi ya sabunnya juga dia jangan yang ada SLS-nya kalau buat baby karena kan kulitnya masih sangat sensitif. Iya, betul. Kalau misalnya nanti dikasih wangi-wangian, dikasih yang iritatif, justru dia akan lebih mudah merah-merah nanti. Betul. Tanya kedua dokter, dok selama aku hamil hidung aku tuh lebih besar dan wajah jadi bengkak. Ini normalkah dok atau akan balik lagi? Ini kayak pertanyaan aku deh. Oh gitu, kamu ngalamin? Iya aku ngalamin dulu kayak wajahku bengkak, hidung juga sempat kayak bengkak. Iya. Terus leher tuh kayak berlipat-lipat gitu Berlipat, loh, iya. gitu ya. Itu kalau yang hidung bengkak tadi memang ada istilah namanya pregnancy nose ya. Jadi yang aku sebutin tadi di awal ya bahwa kalau misalnya saat kita itu hamil itu memang terjadi pelebaran pembuluh darah. Oke. Ya kan, jadi biasanya juga ada penumpukan cairan di beberapa area ya termasuk kayak di hidung. Terus ada juga yang di kaki kayak gitu. Nah cuman ini sebenarnya perlu diwaspadai. Jadi pada saat kita tuh hamil makanya kita tuh perlu rajin cek tekanan darah. Ya kan, terus juga cek berat badan. Nah kalau misalnya kok dirasa kok udah bengkaknya itu berlebihan, nah ini sebaiknya memang dicek. Takut Takutnya, hipertensi. iya hipertensi itu kan ada preeklamsi, Iya, ya kan, dimana betul. dia terjadi peningkatan tekanan darah dan juga adanya proteinurin, Yes, oke. kayak gitu. Tapi bisa balik lagi nggak dok? Bisa kan ya? Bisa, biasanya nanti kalau udah melahirkan ya dia akan balik lagi ketika semuanya sudah kembali normal, hormonnya oke, kembali normal. itu dia. Jangan berharap abis sesar ngaca. Loh, kok masih bengkak? Sabar Bu. Sabar tuh butuh OTW, waktu ya. iya. Iya. Oke itu yang moms jadi jangan khawatir semua akan balik karena itu tadi fluktuasi hormonnya masih terus Iya. bekerja. Oke dokter ini pertanyaan terakhir dari audiens. Dok anakku punya tanda lahir yang cukup besar. Itu sebenarnya muncul karena apa ya dok? Apakah bisa dihilangkan? Tanda lahir ya. Iya, jadi memang tanda lahir ini kan sifatnya genetik. Kalau ditanya bisa dihilangin enggak, ya dia nggak bisa ya. Jadi ya udah namanya juga tanda lahir ya, birthmarks. Jadi ya udah tanda lahir dari orang tua, bukti cinta mamamu padamu gitu. Iya betul. Jadi kayak itu gitu. nggak bisa dihilangkan ya. Ya sebenarnya ini perlu konsultasi juga ya, Oke. misalnya sama dokter-dokter bedah plastik atau apakah bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau menurut aku as long as itu tidak mengganggu secara estetika, ya jangan gitu. Tapi kalau memang itu dirasa mengganggu ya bisa konsultasi ke dokter. Tapi berarti bisa dihilangkan tapi dengan cara tertentu Iya, gitu dengan ya? cara tertentu. Oke, jangan khawatir lah, maksudnya aku juga Iya. tanda lahir nih, aku punya Iya kan bisa kayak- tutup concealer. Iya, make up, gampang Iya. saibun, jangan sedih, jangan khawatir ya. Oke, itu dia dokter mungkin terakhir nih, mungkin mau ngasih tips-tips buat para ibu hamil, ibu menyusui, atau mau menikah, buat ibu-ibu di luar sana gimana caranya biar tetap sehat, tetap waras, menjadi wanita. Tetap cetar membahana kayak dokter, gitu akan dok. Iya, jadi buat teman-teman tubuh kita ini kan juga perlu kita investasikan gitu ya. Jadi healthy lifestyle itu harus kita terapkan sedini mungkin. Mungkin buat teman-teman yang udah belum menikah, tadi aku selalu bilang bahwa kita harus menerapkan healthy lifestyle supaya nanti pada saat hamil terus kita melahirkan itu tetap cetar gitu. Karena sebenarnya hamil itu jangan jadi momok kayak aduh nanti kalau aku hamil aku jadi jelek. Enggak.
enggak loh gitu. Kita bisa aja kok tetap kembali seperti semula gitu. Jadi itu semua adalah bagaimana effortnya kita menjaga pola hidup, menjaga nutrisi dengan makanan yang seimbang, dengan konsumsi suplemen vitamin yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi supaya nanti setelah melahirkan kembali gadis. Wah, Dokter Nadia ini udah gak berasa banget sesi untuk ngobrol bareng Dokter Nadia ini udah selesai aja. Banyak banget tips dan ilmu yang mau aku langsung praktekin dan kasih tahu ke teman-teman aku supaya makin cetar kayak Dokter Nadia tentunya. Dan aku juga baru tahu nih kalau misalkan dari sebelum kita menikah, sampai kita menikah, hamil, melahirkan dan menyusui itu kita harus persiapkan diri dan tubuh ya. Betul. Biar nanti kalau misalnya kita udah hamil udah siap dan bagus untuk nutrisi janin kita. Dan pastinya asupan protein itu juga penting untuk regenerasi kulit yang bisa jadi solusi dari kekhawatiran kulit para mom semuanya. Dan ini beneran sih buat para moms yang pengen kehamilannya sehat, tetap glowing dan cepat pulih setelah lahiran. Langsung aja stok Albusmin di rumah, suplemen dari ekstrak ikan gabus yang tinggi protein dan albumin. Ini juga dilengkapi dengan omega 3, 6, 9, dan asam amino. Benar-benar super lengkap moms. Dan moms bisa dapetin ini di apotek terdekat atau check out online aja lewat Paros Official Store di e-commerce kesayangan moms. Sekali lagi terima kasih Dokter Nadia. Thank you juga. Sumpah aku nggak berasa banget kita ngobrol kayak hampir 45 menit ya. Wow. Dan semoga ini yang disampaikan tips dari Dokter Nadia ini bisa menghempaskan insecurities para mom-moms di luar sana. Dan pastinya terima kasih juga buat para moms dan Paksu yang udah nonton kita di Albus Talk. Sampai ketemu di Albus Talk selanjutnya. Dadah! Bye-bye.